Shalom. Selamat datang dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saya mengajak jemaat pada sore hari ini kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Kita mau bawa hati kita, ucapan syukur kita buat segala kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih buat satu hari, buat nafas kehidupan yang masih Kau percayakan sampai saat ini. Terima kasih buat didikan-Mu, buat pertolongan-Mu yang menguatkan setiap kami, sehingga kami menjadi kuat ketika kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Terlebih lagi terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna, yang melayakkan kami, menguduskan kami untuk memanggil-Mu Bapa. Bapa, ini hati kami, ini ucapan syukur kami hanya bagi Engkau. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dialah yang luar biasa baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Oh Yesusku. Oh terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah sama-sama katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau
jalan hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup kami. Hidup ini ku cintakan lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu. Sama-sama kita mau katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah dan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, nama-Mu selalu tiada luput tak bertelur. Amin. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ini sembah kami. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Tiada dapat terkadang yang masih dan mengaku, Engkaulah ku sembah Kau, Yesusku. Haleluya. Tiada dapat terkadang yang masih, tiada luput tak bertelur. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Kau Allahku, kekuatanku. Terima kasih, oh Yesusku. Tiada dapat terkadang yang masih, tiada nada yang masih, oh Yesusku. Kami sembah Kau. Haleluya. Engkau dahsyat di dalamku Tuhan. Engkau dahsyat di dalamku Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kami agungkan Engkau. Oh Yesusku, Kau Rajaku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih. Kau begitu baik. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Siapakah kami ini? Tapi Engkau begitu menyayangi kami. Tapi Engkau
memberikan nyawamu buat kami Tuhan. Begitu baik Engkau. Tiada pernah mulut kami berhenti mengagungkan Engkau, berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak, Allah yang layak kami agungkan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Amin. Ku selalu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah yang layak terima pujian kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala anugerah-Mu. Kami bersuka cita karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima sukacita dari Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Kau sukacita kami Tuhan, luar biasa Kau Bapa. Semua yuk, clap your hands, semua. Jemaat Tuhan, katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau, amin, tinggikan nama-Mu. Sorak, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Bersorak bagi Dia. Haleluya. Jemaat MCC, serukan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sorak bagi Dia. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia sekali lagi. Dialah yang luar biasa. Dahsyat Kau Tuhan. Semua yuk. Semua nyanyikan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar. Dia besar. Tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Amin. Yang besar, Dia sungguh yang besar. Lebih lagi katakan, Dia memiliki kuasa besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Lebih lagi bagi Tuhan katakan, Dia memiliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Katakan, Allah yang besar, Dialah. Semua katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Dialah yang luar biasa, amin. Amin. Kita dalam kondisi apapun, Dia Allah yang besar. Jadi jangan takut apapun,
Kau punya Tuhan yang besar dalam hidupmu, yang selalu ada buat engkau dan saya. Sama-sama kita mau katakan, kita hidup dalam kasih-Nya, amin. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Katakan dengan imanmu, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita, amin. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. jemaat Tuhan. Sekali lagi katakan, kita hidup dalam Kasih-Nya yang besar. katakan kita hidup Dalam kuasa. puji Dia. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, katakan besarkan namanya. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk beri salam kanan kiri muka belakang, katakan Yesus luar biasa. Silakan duduk saudara. Setiap minggu kedua kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan 2 kali. Sebelum kita memberi persembahan, kita naikkan syukur, kita berdoa. Kayak mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau Allahku yang dahsyat, Allahku yang luar biasa. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Kau anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat memberi Tuhan. Taruh di setiap hati kami seperti yang Engkau mau kami kerjakan. Kami memberi karena kami begitu mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Biarlah sampai umur kita, sampai akhir nafas kita mau katakan Tuhan, beri kekuatan aku untuk aku dapat setia. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata,
Anak-Mu menyediakan diri sebagai bejana, karena Engkau sungguh mengasihi umat-Mu. Amin. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kebenaran-Mu. Didik kami, supaya kami tidak menjadi anak yang gampang. Amin. Sebab Amin. Kau persiapkan kami Kau baik, untuk mewarisi kerajaan-Mu. Nyatakan, buat mata kami melihat, sehingga kami tidak buta. Buat telinga kami mendengar, sehingga kami tidak tuli. Sehingga kami boleh datang dan mengenal Engkau Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Tuhan, sore hari ini, biarlah setiap anak-Mu yang datang kepadamu, Engkau sungguh menerima mereka. Engkau peluk mereka dengan kasih sayang-Mu seorang Bapa. Ampuni dosa salah kami. Yang sakit Kau sembuhkan. Amin. Yang lemah Kau kuatkan. Amin. Yang susah Kau hibur. Tuhan, biarlah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore. Firman Tuhan menyingkapkan bahwa Yesus adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia adalah kita bersedia menerima kasih-Nya yang ditawarkan kepada kita. Kebenaran apa? Kesediaan kita dimiliki oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi tidak semua orang yang mau menikmati kasih-Nya bersedia dimiliki oleh Dia. Dan diajak berjalan di dalam jalan-Nya. Kenapa? Karena jalannya saja yang adalah jalan kehidupan. Dalam 1 Yohanes dikatakan, God is love. Kalau Anda baca teliti ada 3 kata kunci. God is love. God is not just loving us. God is love. Tuhan itu kasih. Tapi yang kedua, God is light. Tuhan itu terang. Terang itu kebenaran. Yang ketiga, God is life. Tuhan itulah kehidupan. Kapan kita sampai kehidupan? Ketika kita bersedia membiarkan Dia memeluk kita. Love. Dan melalui Kristus kita tidak hanya menerima kasih, tapi kasih karunia. Apa bedanya kasih dan kasih karunia? Kasih Allah itu menyatu dengan keadilan dan kekudusan. Kasih karunia membawa orang berdosa, orang yang tidak layak. Sebelum layak, kasih itu sudah nyampe. Itulah dialami perempuan berdosa. Dia layak mati. Tuhan tidak pernah nyalakan hukum Musa. Dalam keadilan tatanan sorga, dia layak dirajam. Tetapi karena Yesus akan mati dan sudah menyediakan harga itu, pembayaran itu, maka Yesus mengampuni, melepaskan pengampunan. Bukan meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus membayar tuntutan hukum Taurat. Saudara, tidak mudah. Anda jangan pikir firman itu peraturan. Firman itu konstitusi kerajaan. Sorga itu bukan hanya tempat tinggal. Sorga itu kingdom. Untuk kita hidup dalam kerajaan sorga, mental kita harus dirubah. Bukan mental pengemis, bukan mental budak. Mental seorang anak. Anak itu ada 2, child and son. Kita mulai lahir sebagai anak, child, children of God. Tapi kita harus bertumbuh menjadi son, putra kerajaan. Yang disiapkan untuk mewarisi, berjalan bersama Bapa yang adalah Raja. Persoalan orang Israel, dia terima pertolongan Tuhan. Dia terima mengalami tangan Tuhan. 40 tahun mana turun dari surga. Gak pakai kerja, tidak kelaparan. Luar biasa. Panas tidak kepanasan. Malam tidak kedinginan.
Bayangkan, dikasih AC gratis, dikasih apa? Heater gratis, makan gratis. Persoalan mereka melihat, mengalami perbuatan Tuhan, tapi mereka gagal melihat yang tidak kelihatan di balik semua pertolongan kebaikan. Ada sebuah kasih yang mendalam, yang begitu dalam, yang gagal dilihat. Karena mereka mental mereka seperti budak. Jadi tiap kali ada kesulitan lagi momen, mereka nyalain Tuhan. Mereka gagal mempercayai kasih setia Bapa. Ingat anak yang hilang waktu kembali ke rumah Bapa. Dia minta makan. Dia digerakkan oleh laparnya, bukan kepingin ketemu. That's why jangan pernah posisikan kita mengasihi Tuhan lebih dulu. No, termasuk saya. Catat ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya berusaha, saya belajar dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Semoga Anda percaya. Amin. Ya, terima kasih. Ada amin walaupun sedikit. Tetapi dalam perjalanan iman saya, mohon dicatat, saya tidak berani mengandalkan kasih saya sama Tuhan. Gampang merucut, saudara. Yang saya andalkan apa? Kasih Tuhan sama saya. Saya tidak berani membanggakan, oh Tuhan aku mengasihimu. Saya bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Anda jangan pikir kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau ada orang mengasihi Tuhan, katanya dia pikir mengasihi Tuhan dengan semangat seperti Paulus. Paulus itu dengan semangat waktu sebagai ahli Taurat. Dia pikir itulah kasih Tuhan. Tidak. Itulah fanatisme agama. Apa hasilnya? Orang gak tambah lembut, tambah kejam, tambah jahat. Oh itu agama lain Pak. Itu bisa terjadi pada agama apa? Apa yang tidak dimiliki ahli Taurat? Belas kasihan. Amin. Amin. Dia senangnya apa? Cari dosanya orang. Mari kita cek, termasuk saya. Saya kalau khotbah nggak suka nuding orang. Kita beberkan seperti cermin inilah firman. Saya hadapkan diri saya. Kalau saya bisa diberi anugerah Tuhan, khotbah, penyingkapan kebenaran Tuhan, firman. Tapi saya tidak melihat, saya kehilangan belas kasihan. Saya bisa nubuat, bisa mungkin. Saya bisa bergerak, tapi saya melihat jiwa itu hanya satu objek. Saya sudah nggak pernah bulas kasihan. Saya melakukan permainan kosong. Saya hanya jadi pengkhotbah profesional. Saya tidak mau. Saya belajar untuk minta Tuhan diberi sepotong hatinya. Dan tiap kali saya mendapat sepotong itu, saya merasa saya sungguh kagum. Benar seperti dikatakan Paulus. Betapa dalam, lebar, tingginya kasih yang Tuhan sediakan kepada setiap anak-anak. Orang Israel gagal melihat hatinya Tuhan. The heart of love. Dia hanya melihat, dia hanya percaya di act of love. Kita nggak akan berubah sampai kita melihat yang tidak kelihatan. Di balik pertolongan. Di balik pengampunan. Di balik keselamatan itu. How deep. How great. Sesuatu yang hanya bisa disingkapkan oleh Roh Kudus. Satu cinta yang begitu dalam. Anak bungsu menerima sesuatu yang dia nggak pernah pikirkan. Dia nggak pernah bayangkan. Dia udah siapkan 3 pertanyaan. 1 pertanyaan, pernyataan. Aku sudah berdosa kepada Bapa dan sorga. Sorga dan Bapa, langit dan sorga.
sorga dan Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Aku datang ke sini yang ketiga, tidak berani minta jadi anaknya Bapa. Aku cuma minta titip hidup, jadikan aku pegawaimu. Betul? Lukas 15. Tapi yang dia diterima, bukan cuma dikasih nasi, makan. Bukan cuma diterima sebagai pegawai. Dia dipeluk, diberi jubah baru. Tentunya diberi makan juga. Bukan cuma makan nasi kotak. Dipestakan. Oh, bukan sekedar. Disembelihkan lembu. Apa artinya? Covenant. Ini yang disebut ketika kita datang. Kita nggak cuma datang menerima pengampunan. Kita bersedia masuk dalam covenant. Sebagian anak Tuhan hanya berhenti pada pengampunan. Berhenti pada pertolongan. Orang Israel yang berjalan 40 tahun, dia tidak mengenal dan hidup dalam covenant. Apa maknanya? Apa akibatnya? Mereka menerima pertolongan. Buat saya mereka gambaran orang yang diampuni dosanya. Tapi mereka nggak pernah menerima warisan tujuan akhir. Mereka tidak pernah masuk tanah perjanjian. That's a destiny. Mereka putar-putar 40 tahun. Tidak pernah dewasa. Berapa banyak kita anak Tuhan dari tahun ke tahun, rohani kita tidak pernah bertumbuh. What is the meaning that walking with God? Orang-orang beriman itu walk with God. Jalan. When I walk, for the time being, I stand in a different location. Amin. Ketika saya berjalan dengan sejalan dengan waktu, saya berada di tempat yang berbeda. Saya mengalami progress. Saya growing. Saya bertumbuh dalam pengenalan. Kalau anak kita sekolah, sejalan dengan waktu, dia naik kelas. Dari kelas 2, kelas 3, kelas 3, kelas 4. Kalau Anda, saya nggak ngomong Anda, siapapun, 5 tahun ke gereja, kita nggak berubah. Pengenalan kita sama. Artinya, kita nggak jalan. Atau jalan di tempat. Tuhan memanggil kita, walk. Walk. Dia jalan. Dia bukan love saja. Dialah jalan. Dialah kebenaran. Kebenaran itu adalah jalan dan kehidupan. The way of life. Follow me. Setelah dia bilang, percayalah sama aku. Tapi yang kedua, ikutlah. Walking with Jesus. Bagaimana kita jalan? Kita bersedia dimiliki. Untuk kita jalan sama Tuhan. Slide nomor 4. Jalan itu bukan jalan biasa. Orang bodoh. Orang yang najis, dia tidak bisa jalan di situ. Kaleb adalah salah satu dari 2 juta orang yang mempercayai hati Tuhan. 40 tahun dia putar-putar bersama dengan bangsa Israel, akibat dia kena dampaknya. Tetapi hatinya nggak jadi tua. Saudara, saya melihat, saya mengamati satu kebenaran. When someone walking with God in spirit, he never be old. Dia nggak pernah jadi tua dalam roh. Karena roh itu tidak pernah tua. Hati ini bisa nggak tua. Fisik tentu saja, uban mulai keluar. Tapi your heart, your spirit itu bisa tetap muda, on fire.
Kaleb, kenapa dia seperti itu? Karena dia punya roh yang berbeda. Bukan karena dia sungguh-sungguh semata. Dia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Karena rohnya berbeda. Karena hatinya berbeda. Bukan karena dilatih berbeda. Mereka mengalami kejadian yang sama. Tapi karena rohnya, hatinya Kaleb itu berbeda. Maka dia bisa nyikapi berbeda. Dia bersaksi 45 tahun telah lewat. Kekuatanku masih tetap sama. Aku menyimpan janji Tuhan dalam hidup. Wow. Saudara, adakah kita punya roh yang berbeda seperti Kaleb? Saya pernah diundang HFC. Ladies service. Saya buka dengan begini. Saya pikir Anda itu keliru mengundang saya. Saya bilang begitu. Itu ibu-ibu semua sosialita. Ya. Saya pikir mungkin saya nggak bisa menyenangkan dan memuaskan komunitas itu. Saya nggak ingin berkata komunitasnya salah. Tapi saya bilang saya nggak bisa khotbah yang menyenangkan begini-begini dengan kembangan yang begini. Kayaknya Anda itu salah kalau mengundang saya bilang begitu. Bukan saya bicara dengan rasa bermusuhan. Saya appreciate, di ruang tamu kita sharing dengan ramah dan sebagainya. Kan saya pikir saya nggak punya concern, saya nggak merasa punya panggilan untuk bicara yang enak begitu. Saya rindu, ada kerinduan, bukan berarti saya sudah pintar. Untuk mengajak umat Tuhan untuk melihat dialah jalan. Dia bukan hanya kasih, dia bukan hanya gembala yang baik. Tapi percaya dia peduli sama kebutuhan kita. Katakan amin. Saya baru dikejutkan setelah dia 40 hari puasa. Statement pertama Tuhan apa? Roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku, memberikan kabar baik, mengutus aku untuk membawa kabar baik. Buat siapa? Orang miskin. Statement pertama, orang miskin. Saya kaget. Tuhan gak bicara surga. Tuhan gak bicara naik ke surga, rapture lah. Tuhan bicara kebutuhan jasmani. Tuhan tahu manusia ini butuh. Tuhan ingin peduli. Bukan ingin, Tuhan peduli. Amin. Dia Bapa, dia tantang. Coba Bapa yang jahat aja peduli kok sama anaknya. Orang gak harus kaya, tapi ketika dia punya anak, dia akan sediakan susu buat anaknya. Katakan amin yang punya anak. Itu baru bapak dunia, ibu dunia. Mari kita percaya, Bapak sorgawi lebih dari itu. Itu bahasa Indonesia nggak ada. To heal the broken heart. Untuk menyembuhkan orang yang patah hati, yang remuk. Patah hati bukan putus cinta semata. Yakub itu patah hati karena dia ditinggal Yusuf yang dicintai. Menangisi 15 tahun. Dan dia lumpuh secara rohani. Ada orang yang berduka kehilangan orang yang dicintai. Dan dia tidak mampu move on. Tuhan mau sembuhkan. Tuhan peduli. Bahkan dikatakan dia imam besar. Yang berbelas kasihan. Injil bukan hanya tentang sorga. Injil bicara tentang kehidupan dan kehidupan sejati. This is a true life. Bagaimana kita menjalani sebagai manusia menurut desain Tuhan. Bukan hanya makan, minum, kerja, punya duit, punya anak, cucu, tua, mati. Tapi membawa, berjalan, ada sebuah cerita makna yang Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Kenapa Tabita atau Dorcas ditangisi? Karena
Karena dia banyak-banyak memberi kebaikan. Orang yang banyak memberi kebaikan, dia membuat sebuah cerita, sebuah kenangan yang ada di dalam hati banyak orang. Saya sudah bagikan, Musa 40 tahun pertama itu dia ceritanya dia, story-nya dia, my story. Dia terpental dari kekuasaan kerajaan Mesir. Dia menjadi gembala yang di padang gurun 40 tahun kedua. No story. Tapi 40 tahun ketiga, dia mengalami satu perjumpaan. Dan dia melanjutkan umurnya dari 80 sampai 120. Tapi bukan lagi menjalankan cerita, melanjutkan suksesnya. Tetapi history. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pak, saya cuma ibu rumah tangga. Jadilah ibu rumah tangga yang ilahi. Doakan anakmu. Sungguh-sungguh bawa dalam doa. Amin. Biarlah dia jadi manusia yang punya nilai. Jadi manusia yang perkasa tapi sekaligus punya belas kasihan. Kaleb bukan orang hebat. Dia bukan pemimpin seperti Yosua, tetapi dia punya jiwa yang berbeda. Walk with God. Untuk jalan sama Tuhan, kita perlu hati yang berbeda. Tapi di sana Tuhan, kita juga melihat kepedulian Tuhan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Maka itulah dikatakan carilah kerajaan surga dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan. Bukan carilah kerajaan surga dan pertolongan dan kebenaran. Maka pertolongan, pemeliharaan, kelepasan itu akan diberikan. Amin. Jadi senternya adalah kebenaran. Ada ayat mengatakan belilah kebenaran. Kebenaran itu seringkali ada harganya. Jangan menjualnya. Kita harus sadar kita hidup di negeri apa. Saya mencintai Indonesia. Tapi saya harus mengakui Indonesia itu kita hidup dalam sebuah kemunafikan nasional. Bagaimana kita begitu getol beragama. Tapi bagaimana orang begitu tega pejabat-pejabat itu menggarong uang negara. Dengan jumlah yang fantastis. Bagaimana hukum itu dipermainkan. Bobrok, saudara. Ngeri sekali. Saya melihat dengan mata kepala. Bukan cuma abu-abu dibuat hitam. Putih bisa dibuat hitam. Hitam bisa dibuat putih. Bukan maksud saya menuding siapapun. Tapi kita harus sadar. Ingat, ada pepatah, ada cerita. Kalau kodok dimasukkan air yang adem, lalu ditaruh di bawahnya itu kompor. Kalau kodok dimasukkan air yang mendidih atau panas, dia akan lompat. Tapi kalau di air itu mulai dingin, hangat, kan di kompor kuali atau apa, yang airnya nggak langsung panas, dia nggak akan lompat. Dia menyesuaikan diri dari dingin, hangat, agak panas. Kodoknya lompat nggak? Katanya enggak. Sampai dia mateng mati di situ dia nggak lompat. Saya mengamati sebagian orang gereja, tapi kalau kerja dia nggak punya nilai kebenaran. Dia bisa melakukan hal-hal yang kriminal bahkan. Mari kita minta sama Tuhan. Bukan maksud saya kita merasa lebih benar. Tuhan berikan aku hati yang berbeda. Supaya boleh kenal jalan. Orang biasa nggak bisa jalan. Kalau saya katakan orang tidak biasa itu bukan hebat. Tapi hatinya beda. Rohnya beda.
Dia nggak harus hebat. Beberapa kriteria yang dalam renungan saya. Yang pertama, slide nomor 5. Dia orang yang punya hati anak. Di dalam hidupnya ketika dia harus berhadapan dengan kesulitan dan kebutuhan, dia boleh berani meminta, mendapat jawaban doa, menerima kesembuhan. Dia percaya. Dia doa bukan seperti pengemis, bukan seperti budak. Dia tahu dia anak. Amin. Apa hadiah yang kita bisa berikan sama Tuhan? Selain kita melayani, berbuat baik. Percaya akan kasih-Nya. Percaya dia Bapa yang baik. Tuhan senang kalau dipercayai. Amin. Tuhan itu disakiti oleh bangsa Israel. Kenapa? Salah satu, gak dipercaya. Padahal Tuhan itu turunkan mana 40 tahun. Padahal untuk keluar dari Mesir, itu Tuhan memberi tulang 10. Anda jangan pikir, nah itu gambaran lagi. Oh cuma darah dioles-oleskan di mana? Palang pintu. Itu cuma permukaan. Di balik itu artinya apa? Anak sulung Israel mati. Anak sulung apa? Mesir mati. Anak sulung Israel mati atau enggak? Belum. Enggak. Kenapa enggak mati? Karena di depannya ada anak sulungnya Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach. Itu gambaran Yesus membayar, mestinya mati. Makanya Tuhan berkata, anak sulung itu punyaku. Karena Tuhan sudah menyerahkan anak sulungnya. Siapa? Yesus. Jadi Tuhan bayar mahal loh. Bayangkan kalau Anda itu nulungi orang habis-habisan. Orang itu gak terima kasih, ngomel terus. Perasaan Anda gimana? Perasaan saya gimana? Saya bilang gue gibeng aja. Apa rasa yang menyakiti orang yang berbuat baik? Tidak punya rasa terima kasih. Makanya masuki gerbangnya apa? Dengan hati bersyukur. Saya nggak tuding orang lain. Saya bisa keliling kemana? Sekalipun saya diberi. Kalau saya ngomel, saya membawa sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Ketika ada sesuatu yang menyakitkan, saya belajar, Tuhan, aku percaya. Atau lebih dari, Tuhan terima kasih untuk mengajarkan sesuatu. Atau saya merendahkan diri. Karena saya tahu ngomel itu sesuatu yang menyakiti. Karena kebaikan Tuhan itu tidak terhitung. Amin. Itulah ibadah. Orang-orang ini misalnya Yakub, dia bergumul dengan Tuhan. Apa di baliknya? Aku gak lepasin kau Tuhan sampai kau memberkati aku. Keren. Dia punya roh yang persisten. Demikian juga perempuan Sirofenisia. Roti bukan untuk anak, hanya untuk anak, bukan untuk anjing. Itu rasanya kan menghina. Anjing pun Tuhan terima remeh-remehnya. Dia merendahkan diri. Tuhan, biarlah kau peduli sama anak, kau sama aku. Itulah yang diminta Hana. Tuhan, aku gak punya anak, beri aku anak. Aku janji gak memilikinya. Itu buat engkau. Supaya aku gak dihina. Saya pikir gak salah kalau ada orang bilang, Tuhan beri aku kaya supaya aku bisa nulungi banyak orang. Saya kira gak apa-apa. Mari kita punya hati anak. Amin. Jangan biarkan hati kita beku. Lawan dari kasih itu bukan benci. Lawan dari kasih itu tawar hati. Dan aneh, salah satu penyakit liver itu adalah sirosis. Anda pernah dengar sirosis? Kanker hati, cancer, liver cancer. Itu livernya mengeras seperti batu. Sungguh itu seperti gambar hatinya keras. Bila hati kita
hati kita melting. Biar hati kita pekat, tersentuh. Menangkap sinyalnya hatinya Tuhan. Ketika Anda dipenuhi hati seperti itu, di situ Anda gak pernah tua. Jangan tua dulu. Jangan pernah jadi tua. Usia boleh tua, fisik boleh tua, hati kita jangan pernah tua. Katakan amin. Katakan kanan kiri, jangan pernah tua. Jangan pernah tua. Biarlah engkau dipenuhi dengan api. Biarlah engkau dipenuhi dengan gairah. Punya tujuan. Berlarilah. Next. Untuk ikut jalannya Tuhan kita harus punya hati yang berbeda. Bukan jadi orang biasa. Mereka yang membawa persembahan. Mereka yang berani percaya di tengah kesulitan. Janda di Sarfat. Itu diulangi Tuhan di Lukas pasal 4. Di zaman Elia ada banyak perempuan janda. Tapi pernyataan Tuhan tidak pernah diberikan kepada yang lain kecuali janda di Sarfat. Dan luar biasa apa yang terjadi pada janda di Sarfat. Ketika dia ketemu Elia, Sari. Elia minta apa? Tidak bisa keluar. Minta roti, minta minum. Langsung dia bergegas mengambil minum. Sebelum dia keluar, dia pergi, bubuk sini dulu. Kasihkan saya roti sekali. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, katanya. Sesungguhnya hanya punya sepotong roti. Aku lagi ngumpulkan kayu untuk aku masak, aku bersama dengan anakku. Setelah itu kami makan, setelah itu kami mati. Ini adalah makan terakhir. Elia tidak mau kalah, kasihkan saya. Panggang, buat, kasihkan saya. Dan janda di Sarfat itu melakukan. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami breakthrough. Dia berhenti jadi orang miskin melalui ketaatan. Demikian Tuhan tertarik pada janda miskin yang memberi 2 peser uang di kotak persembahan. Dia memberi dari kekurangan. Mereka bukan orang hebat. Mereka bukan orang biasa. Mereka orang yang peduli. Next, demikian orang Samaria yang peduli, yang menolong orang yang dari Yerusalem ke Jericho. Sementara imam dan orang Lewi lewat, dia yang dianggap orang aliran sesat, justru dipakai Tuhan sebagai gambaran. Seringkali orang yang dipandang rendah, justru melakukan hal yang mulia. Dibawa ke penginapan, dibayar. Demikian juga Cornelius, seorang yang belum kenal Tuhan, tetapi dia suka memberi sedekah. Itu berapa ini? Kisah Rasul 24. Kisah Rasul 24. Dikatakan malaikat datang dan dikatakan sedekahmu telah naik ke hadirat. Mereka punya hati, orang-orang yang punya hati yang berbeda. Saya tidak katakan, oh saya punya atau tidak punya. Kita minta Tuhan beri aku hati yang berbeda, supaya aku bisa berjalan di jalan. Next. Mereka yang punya keberanian luar biasa di tengah kesulitan karena imannya. Waktu Daud dan pasukannya pulang dari mana? Siklak atau apa? Pulang ke sana. Dia perang, pulang ternyata anak istrinya diculik oleh Amalek seperti Hamas itu. Dia dan pasukan seluruh rakyat nangis dari pagi sampai sore katanya. Sampai habis suaranya. Mereka putus asa sampai Daud mau dilempari batu. Ini gara-gara lu.
Yang lain panik, yang lain sudah lumpuh dalam kesedihan. Daud dikatakan menguatkan hatinya. Dia melihat Tuhan. Dia berhenti melihat realita yang gak ada jalan keluar. Ayo kita punya hati. Tuhan, apa yang harus dilakukan? Tuhan bicara melalui Turim Amin. Kejar, ambil kembali. Tadi saya berdoa buat seorang ibu. Minta apa? Untuk anakku yang uangnya macet. Bohongi orang. Jangan menangis, jangan hanya menangis. Minta Tuhan jalan keluar. Atau Tuhan bisa mengganti 2 kali lipat. Bukan uangnya kembali, rezekimu jalan. Tuhan bisa pulihkan dalam segala cara. Amin. Orang-orang yang diberi keberanian yang extraordinary di tengah kesulitan yang mungkin secara umumnya orang sudah putus asa. Mari kita minta Tuhan, beri aku hati. Beri aku roh yang berbeda. Supaya aku sungguh-sungguh terus bisa berjalan. Supaya aku setia. Kita harus melawan rasa takut. Kita semua punya rasa takut. Hati-hati dengan rasa takut. Kenapa? Rasa takut membawa orang berkhianat. Kenapa seorang ibu, seorang gadis yang hamil di luar nikah tega mengaborsi bayi dalam kandungan? Karena dia takut. Takut malu. Oh, masih sekolah kok hamil. Ya memang. Tapi untuk itu dia tega mengaborsi bayi. Anda tahu berapa angka aborsi? Menurut sumber yang bisa dipercaya, Dr. Andi, tahun 2008 atau 9, 3 juta Indonesia. Ngeri sekali, Bapak Ibu. 3 juta itu banyak sekali. Itu nyawanya nanti di alam roh itu gimana? Itu nyawa semua. Jagonya Amerika sama Cina. Ngeri sekali. Saya pernah melihat film di Ronsel waktu bayi itu dimasuki alat untuk aborsi. Itu bisa begini. Dia menjauh, dia lari. Dia ingin menghindar. Saya melihat tangan-tangannya diperotoli itu kecil-kecil. Di film maksud saya. Kita baru saja melayani sebuah kegerakan Rising Generation Movement di Madiun, Kabupaten. Kita angkat isu aborsi. Supaya anak-anak muda itu sadar tidak melakukan aborsi. Dan lebih daripada itu menjaga kekudusan. Petrus tidak pernah membenci gurunya. Petrus itu menghormati Yesus. Tapi ketika dia takut, dia berkhianat. Ketakutan itu adalah musuh. Kita harus melawan. Demikian kepahitan. Bukan orang itu yang menyakiti kita, tapi kepahitan itulah musuh kita. Ketakutan itulah yang kita harus lawan. Dengan iman sama Tuhan. Ayo kita jangan biasa-biasa. Tuhan tidak bikin agama. Tuhan datang bukan supaya kita beragama Kristen. Supaya jadi pengikut Dia. Mengenal Dia. Dan Yesus itu hidup. Yesus itu bukan cerita yang mati. Dia tidak mati, dia naik ke surga. Dia kirim rohnya. Anda bisa mengalami sebuah encounter dalam Roh Kudus. Berikutnya, orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Salah satu yang soroti adalah orang Majus. Ini orang profesional, kalau hari ini notaris atau dosen atau dokter. Tapi dia lihat sebuah bintang, dia rela meninggalkan pekerjaannya untuk melakukan perjalanan 2 tahun pulang pergi, berarti 4 tahun kira-kira. Untuk hanya ketemu Yesus, Raja yang baru lahir.
Bandingkan dengan ahli Taurat yang sudah dikasih tahu Herodes tempatnya di Yerusalem, nggak pernah sedikit pun berusaha menjumpai, datang, cari di mana bayi itulah. Ini orang-orang yang bersedia membayar karena dia haus dan lapar. Itu Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Dikasih babi sancam, siombak gitu ya kira-kira zaman ini. Wah, lesat makanannya raja, pasti top. Dia orang Yahudi waktu itu nggak boleh. Anda perlu bersyukur hari ini kita nggak perlu nolak sancam dan siombak. Katakan amin. Amin dong. Anda hidup dalam perjanjian lama nggak boleh, karena itu haram, saudara. Itu gambaran haram. Dan Daniel dan yang lain berkomitmen, sekalipun dengan ancaman. Ini orang-orang yang bersedia membayar, memilih yang benar, bukan yang enak. Vini, Mila. Sukses itu hal yang penting. Tapi kita nggak boleh memuja sukses dan meruntuhkan kebenaran hanya untuk mengejar sukses. Daud berhasil dengan trik liciknya membunuh Uria dan diambil istrinya. Nobody knows. Tapi Tuhan melihat. Dan Alkitab ini jujur saja, kamu jahat. Tapi Daud punya hati yang bertobat. Dia tersungkur, merendahkan diri. Tuhan ampuni aku. Beda dengan Saul. Dia gak pernah datang sama Tuhan. Dia hanya minta ampun sama Saul. Itu pun masih dikasih koma. Tolong jaga kehormatanku di depan rakyat. Daud gak peduli. Dia tersungkur. Dia rela melewati proses. Padahal yang dilakukan itu jahat sekali. Dia bunuh suami orang, dia ambil istri. Tuhan tidak tedeng aling-aling. Jahat dong. Jahat. Itu orang pilihan Tuhan. Dia tersungkur merendahkan diri. Karena Daud punya hati yang masih beda. Dari situ kerajaannya goncang. Dia sempat usir. Lari keluar dari Yerusalem. Absalom menduduki ibu kotanya. Dan Daud sudah rela, siap untuk kehilangan kerajaan. Tetapi dia berkata, satu hal yang kuminta, jangan ambil roh. Beda dengan Salomo, sukses, triliuner, emasnya bertonton. Tapi dia menajiskan dirinya. Dia gak pernah lihat hadirat Tuhan lagi. Dan dia berpesan pada kita, dengan seluruh kekayaan kemegahan, tanpa Tuhan, ketika Tuhan hilang, semuanya mati. Maka kita harus lihat Tuhan sebagai apa? Harta. Bukan hanya penolong. Ketika Anda dan saya lihat dia harta, kita akan kejar, kita akan jaga, kita tidak ingin kehilangan. Katakan amin. Hari ini banyak pemberitaan menjadikan Yesus itu pertolongan. Itu step pertama. Sebenarnya bukan step pertama. Step pertama, kedua, ketiga, sampai terus kita butuh pertolongan dari Tuhan. Tetapi pertolongan bukan hanya untuk pertolongan. Pertolongan kita mengenal di balik pertolongan itu. Di balik pengampunan itu. Di balik kesembuhan itu. Di balik pemulihan itu. Ada hati yang begitu dalam. Di situ dia bukan sekedar sebuah penolong. Coba kita bayangkan, kalau ada seorang kecekit, sarafnya itu sakit sekali ya. Gini. Aduh, saya pernah. Tidak ada, cuma tiba-tiba kecekit gitu. Misalnya ada dokter manjur, ada dokter di Surabaya ini prakteknya sampai jam 1 pagi. Misalnya orang itu butuh dokter itu penyakit, dia ahli sih.
mau antri nggak sama di ruang prakteknya? Sampai 1:30 pagi baru dipanggil. Mau nggak? Mau. Itulah pertolongan. Kalau kita lagi butuh, oh kita kejar. Kalau dia sudah sembuh sehat, suruh antri sampai 1:30 pagi, mau nggak kira-kira? Nggak mau lah. Oh wis waras kok lapo. Itulah pertolongan. Tapi kalau seorang yang kau kasih, kau nggak akan pernah kehilangan. Amin. Amin. Itulah harta. Jangan jadikan Yesus hanya penolong. Jadikan Yesus harta. He is the most treasure. You know, the present. His present. Haleluya. Next. Mereka yang terus bertekun karena rindu memiliki warisan. Kaleb, berikanlah Hebron kepadaku. Berlari-lari. Tuhan suka Yakub yang kepingin hak kesulungan. Tuhan suka kepada Musa yang ketika ditanya, dia tidak minta harta. Kiranya aku boleh mendapat kasih karunia. Amin. Oh Yesus. Dialah harta itu. Ada lagu dialah segalanya. Dialah segalanya. Dialah arti hidup. Dia membuat aku hidup. Nanti kita nyanyi. Ku tahu hidupku apa itu? Adalah apa? Penyembah. Kita dibeli dengan harga yang mahal. Kalau ku hidup, aku hidup artinya. Tapi percayalah, dia bukan Allah yang memanipulasi hidup kita. Amin. Saya katakan dia satu-satunya dewa, Elohim, yang tidak memanipulasi hidup manusia. Saya khawatir sesembahan lain itu memanipulasi hidup manusia. Itulah maut setan yang mengaku dirinya Tuhan dan Allah. Tapi Elohim sang pencipta. Bukan kita yang suruh mati buat dia, dia mati buat kita. Bukan kita yang mengasihi dia lebih dulu, dia mencintai kita lebih dulu. Amin. Dan cintanya bukan cinta mass, general, common, so personal. Dan Anda diajak masuk perjanjian. Dari situ buang. Kita dengarkan satu klip, tolong disiapkan, Walking with Jesus. Sudah ketemu? Berikan angkat tangan kalau ketemu. Yes. Namanya Stephanie Rachel. Lagunya bisa di-off kan? Dia cucu dari Pak Dr. Yusak Cipto, mungkin sebagian Anda tahu. Dia mengalami satu tragedi. Ibunya meninggal 1 hari sebelum ulang tahun. Papanya dipenjara 10 tahun kurang 3 bulan. Secara psikologi goncang anak ini. Dia umur 10 tahun. Di tengah kesedihan kegoncangannya, dia ketemu Yesus. Dia bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Sampai dipanggil PBB. Untuk sharing sebuah PBB bukan mau tidak mikir melihat dari sudut kekristenan, tidak. Tapi sebuah kisah hidup, kesaksian hidup bagaimana seorang bisa survive. Ibunya mati 1 hari sebelum ulang tahun. Di peti matinya dia kasih hadiah yang dia sudah siapkan. Di situ saya masih oke, ada papa. Ternyata sebentar lagi papanya diambil polisi. 10 tahun dia nggak sama papa dan mamanya. Tapi dia nggak sakit jiwa, dia nggak psycho. Sementara Anda lihat, ada anak-anak yang sudah dicukupi stres terus, mengeluh terus. Apa yang membuat dia berbeda? Bukan karena hebat. Dia ketemu Yesus. Dia bukan hanya percaya, dia walk with God. Ini salah satu. Jangan pernah jadi orang biasa. Anda tidak harus hebat. Dan jangan jadi biasa-biasa. Orang biasa tidak pernah kenal jalan ini. Orang Israel
dikasih Tuhan tapi nggak pernah kenal jalan Tuhan. Karena dia nggak pernah masuk, menangkap, melihat sebuah cinta yang begitu dalam, kemuliaan yang begitu luar biasa yang sedang ditawarkan. Tuhan memberkati, silakan. Asik, jangan lewatkan kesempatan untuk engkau bisa berjalan sama Tuhan. Untuk engkau bisa mengalami Tuhan lagi dan lagi. Itu yang akan membuat hidupmu sangat berwarna. Karena jalan sama Tuhan itu lebih dari apa. Saat saya kecil, saya tahu saya akan jadi seorang hamba Tuhan. Tuhan udah bilang, nah aku mau kamu jadi hamba Tuhan. Tapi waktu saya umur 10 tahun, tiba-tiba mama saya seminggu sebelum mama saya ulang tahun. Sehari sebelum mama saya ulang tahun, mama saya pergi ke Jakarta. Dari Jakarta dan mama saya pulang ke Bandung. Perjalanan pulang mama saya mengalami sebuah kecelakaan besar. Mama saya mengalami sebuah kecelakaan besar, saya umur 10 tahun. Besarin dikit. Hari itu saya masih kecil. Saya siapin kado buat mama saya. Saya siapin hadiah buat mama saya. Saya bilang, mama ini buat mama. Tapi di hari sebelum mama saya ulang tahun, mama saya meninggal. Mobilnya nabrak, kepalanya pecah, dan meninggal dunia seketika di tempat. Hari itu saya datang ke rumah duka membawa hadiah surprise buat mama. Dan saya bilang, happy birthday. Saya taruh kado itu di dalam peti mati. Peti mati udah ditutup, kenapa? Karena darahnya terlalu banyak, itu udah nggak bisa diformalin, udah hancur badan. Dan saya masih ingat di depan peti mati itu, saya pegang peti mati itu dan saya nyanyi, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Saya bilang, Tuhan, engkau boleh ambil mama, tapi aku tahu engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Gak lama setelah itu papa saya ditipu temannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Papa saya waktu di tengah rumah duka bilang, nggak apa-apa, mama meninggal ini yang terbaik, tapi papa akan selalu ada buat kamu. Tapi gak lama setelah itu papa saya ditipu temannya, dimasukkan ke dalam penjara. Papa saya di penjara selama 10 tahun kurang 3 bulan. Dan hari itu saya marah sama papa saya bilang, papa bohong. Kenapa papa tinggalin kita? Saya cuma dengan koko saya berdua yang akhirnya kami dengan engkong kami. Tapi saya melihat, saudara, itu jalan yang saya pikir, ini kenapa Tuhan kau buat aku semakin turun, kau hancurkan hidupku seakan-akan. Justru di tengah kesendirian saya, justru di tengah kehancuran hidup saya menemukan Tuhan di sana. Saya berjumpa dengan Tuhan yang saya sembah di sana. Dan cerita ini udah membuat saya diundang sampai ke Amerika hanya untuk menceritakan berita kebenaran firman Tuhan. Ke PBB waktu saya umur 17 tahun. Berita pengharapan bahwa orang yang hancur, anak yang hancur gak punya pengharapan, bisa Tuhan pakai dengan dahsyat. Saudara, saya mau bilang hari ini jalan Tuhan, bukan jalan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bawa kamu, Tuhan bawa setiap kita Silakan masuk ke dalam lembah yang gelap. Percayalah, dadanya dan tongkatnya tetap selalu menyertai kita. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Apapun yang saudara lewati, apapun yang saudara sedang alami, percayakan hidupmu pada jalannya, karena itulah jalan terbaik. Saat saya melihat hari ini masa lalu saya, hidup saya berkata, Tuhan, kalaupun aku boleh menukar hidup, aku tidak akan tukarkan hidupku dengan siapapun. Dan kalaupun aku bisa mengubah masa lalu, aku akan tetap memilih untuk tetap mama saya meninggal, papa saya masuk penjara, bukan karena saya nggak sayang, but because I know that's the best. Itulah yang terbaik yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan buat kita. Jalan sama Tuhan itu seru, percaya sama saya. Jalan sama Tuhan itu. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, apa arti namanya Yahweh? Yahweh artinya sebetulnya tidak bisa disebut Yahweh. Yudhawah, tetagram. Aku ada. Saya khawatir semua dewa, semua sesembahan manusia, kepercayaan lain, itu hasil imajinasi manusia. Dia gak pernah ada, dia gak pernah nampak. Tapi Elohim satu ini, dia berbeda. Ribuan orang sudah membuktikan ketika dia seorang berseru, Tuhan, Yesus, tolong aku. Dia ada, dia hadir. Salah satu orang yang berdiri di depan Anda,
40 tahun yang lalu. Saya bukan seorang yang pengunjung gereja, dibaptis juga enggak. Mungkin setahun sekali ke gereja, itu pun gereja ke Katolik. Tapi satu krisis dalam hidup saya mulai bertanya, Tuhan aku butuh Engkau. Tapi Engkau ada bener enggak? Lalu agamanya Bapak apa? Agama saya waktu itu karate. Saya belajar karate sejak kelas 5 SD. Tapi di tengah kesulitan, apa yang saya pelajari tidak menjawab kegalauan dan krisis dalam hidup saya. Di situ Tuhan izinkan untuk saya mencari Tuhan. Tuhan, kalau Engkau itu ada, saya percaya Engkau ada, tapi saya butuh Engkau itu ada. Bukan kata orang, bukan cerita. Dan Tuhan berkemurahan pada saya. Saya dilawat seperti Jama. Saya nangis kayak anak kecil. Saya tidak ketemu agama, saya tidak ketemu dewa. Saya ketemu Papa yang sungguh menyayangi saya. Untuk pertama kali saya merasa dipeluk oleh seorang ayah. Saya nangis 1 minggu. Itulah Yesus melalui Roh Kudus. Dan dia bukan hanya untuk saya, dia untuk setiap orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ucapan saya jangan tolong-tolong jangan dipelintir. Saya katakan, berhenti hanya beragama Kristen. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Itu hanya wadah. Di dalam Yesus saja ada hidup. Dan kita harus terhubung. Bagaimana kita terhubung? Kita bersedia dimiliki. Dari situ kita berjalan bersama dia. Anda akan mengalami intervensi kehadiran. Anda akan menyaksikan dia bukan cerita. Dia real, dia nyata. Baik secara langsung maupun tidak. Tapi dia ada dan intervensi dalam hidup. Amin. Yesus, padamu ku berseru. Angkat tangan dan hati. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Mari kita angkat tangan, kita pejamkan mata kita dengan lembut. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Saudara yang dalam kesesatan, saudara yang punya permohonan, saudara yang merasa dilukai oleh seseorang, saudara yang lagi terpuruk, saudara yang lagi galau, berserulah kepada dia. Dia akan ubah segala sesuatu, termasuk ketidakadilan, termasuk sebuah apa yang disebut tragedi. Dia ubah jadi sebuah kebaikan ketika kita berjalan bersama dia. Haleluya. Ku memuji namamu. Hal yang terpenting Sepanjang umur adalah mintalah hati yang berbeda. terpujilah Hati yang menurut dunia ini aneh. Tuhanku. Sehingga aku boleh mencari Tuhan. Aku boleh memilih Tuhan. Aku suka dengan jalan-jalan Tuhan. Padamu Di situ Anda dan saya tidak sekedar menjadi orang yang beragama. penyelamatku. Indonesia terlalu banyak orang beragama.
Kau Tuhan. tapi bukan tidak pernah menjadi pengikut Tuhan. Ku memuji namamu sepanjang Tuhan rindu memanggil orang-orang yang dia boleh mengenal dan dikenal. Pujilah Kau Tuhan Anda tidak harus jadi pendeta. di atas segalanya. Haleluya. Yesus, padamu Ambil waktu 1 menit, sampaikan permohonan. Berperkara, engkau bisa minta Tuhan beri aku hati yang berbeda. Seperti Kaleb, seperti Musa, seperti Daud. Sehingga aku mengikut engkau. memuji namamu Aku mencari wajah. sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sembah dia. Sembah dia. Angkat suaramu. Angkat hatimu. Bawalah persembahanmu. Biarlah api yang padam itu menyala kembali dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus itu melawat gereja ini dalam nama Yesus. Oh, rabasekere korabataka rabasaka barabasekere korabataka. Oh, rabasekere korabataka rabasandere korabataka. Hey, rabasandere korabataka barabasandere. Yesus, Yesus. Kami sembah Kau. Glory. Haleluya, haleluya. Yang sakit, Haleluya. angkat tanganmu kepada Tuhan. Dialah penyembuh. Saya bersaksi berkali-kali saya disembuhkan Tuhan ketika saya sakit. Ketika saya menyembah Dia dalam nama Yesus. Bapa, tumpangkan tanganmu atas setiap anakmu sebab engkau mengasihi setiap kami. Tuhan, peluk kami semua. Lawat yang bersalah. Engkau sendiri menyatakan engkau tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membuang mereka. Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Ada yang ketinggalan, tolong ditayangkan slide terakhir. Dalam kemurahannya Voice of Life saya melayani bukan gereja tapi ministry. Kita rencana mengadakan menyelenggarakan sebuah teaching tentang rahasia penyembahan. Tolong PowerPoint-nya tadi yang terakhir. Tanggal 22 Maret kami memakai gedung di Rock City. Terus. Next, ya itu. Kebablas. Ya. Jam 8.30 silakan hubungi 0859 6277 093 kali. 0859 6277 0999. Ya. Saudara, penyembahan bukan hanya membangun suasana, tapi bagaimana umat Tuhan yang di bumi menemukan portal, pintu, gate, terhubung. Dari sana ada kesembuhan. Kami sudah melihat dalam kemurahan Tuhan, orang sakit sembuh. Bukan karena ditumpangi tangan. Ketika dia masuk di dalam hadiratnya dalam satu level, kesembuhan terjadi, kelepasan, pemulihan. Ya. Saya rindu untuk siapa yang rindu akan kebenaran, mengalami pengalaman. Anda boleh daftar. Tanggal 22 Maret, catat, silakan hubungi. Juga bisa melewati koordinator di Steam di sini. Saya dengan Bu Gembala sudah bersahabat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan.
Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi dia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu menguatkan setiap kita. Dan saatnya kita akan diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik. Sebelum kita memberi yang terbaik, sekali lagi kita naikkan syukur kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang meneguhkan kami. Dan terima kasih buat kesempatan untuk kami dapat memberi yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memberi karena kami begitu mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Kita akan menyaksikan MCC News. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Setiap hari Selasa, CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat, CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam 10:30 siang dan jam 5:30 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Yesus Kristus Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Hanya bagimu Tuhan. Segala puji
kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi, kebutuhan mereka cukupkan, harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaah Tuhan, Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pastor Buana Candung yang sudah Engkau pakai melayani. Berkati, berikan kesehatan, pengurapan. Berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, hikmat ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian, berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia, berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.